Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang variasi dalam pengendalian manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Chandrika Rambuta Muina. Yang kedua, Margareta Saneta Adolf. Yang ketiga, Ertina Marta Dianasari. Yang keempat, Putri Dia Pawestri. Dan yang terakhir, Ari Sulisdianto. Sistem pengendalian manajemen bertujuan membantu proses pencapaian tujuan, yaitu memotivasi pegawai serta memfasilitasi pegawai sehingga sinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen tidak hanya membantu manajemen perusahaan manufaktur, namun juga perusahaan jasa seperti perbankan dan asuransi. Sistem pengendalian manajemen organisasi jasa yang membedakan antara sistem pengendalian manajemen untuk perusahaan manufaktur dengan organisasi jasa adalah karakteristik dari organisasi jasa tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari organisasi jasa. Yang pertama, tidak memiliki persediaan seperti perusahaan manufaktur. Yang kedua, sebagian besar biaya yang dikeluarkan merupakan biaya tetap. Yang ketiga, variabel kunci dapat diukur dalam bentuk tingkat kepadatan. Yang keempat, seringkali mengalami kesulitan dalam pengendalian mutu, sebab mutu jasa sangat dipengaruhi oleh mutu proses persediaan masing-masing unit jasa. Yang kelima, merupakan organisasi yang padat sumber daya manusia. Dan yang keenam, organisasi multi-unit. Berbagai organisasi jasa mengoperasikan berbagai unit di berbagai lokasi dan setiap unit relatif kecil. Yang berikutnya, klasifikasi organisasi jasa. Jika didasarkan atas pendapatan yang diperoleh, perusahaan jasa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, time-based service organization. Pada perusahaan ini, jasa pada umumnya dibayarkan berdasarkan waktu yang dialokasikan kepada klien. Produk yang dijual berupa keahlian yang dimiliki perusahaan. Contohnya, konsultan pajak, pengacara, dan kantor akuntan publik. Yang kedua, transaction-based service organization. Pada perusahaan ini, jasa diberikan dengan cara mempertemukan antara pembeli dan penjual. Contohnya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan asuransi. Selanjutnya, lembaga keuangan bank. Dalam perusahaan jasa perbankan, masalah yang terkait dengan pengendalian manajemen ada dua. Yang pertama, masalah dalam penetapan harga transfer uang. Yang kedua, masalah dalam pengalokasian biaya dan pendapatan bersama. Selanjutnya, organisasi profesional. Organisasi profesional merupakan organisasi yang memberikan jasa kepada kliennya atas dasar kompetensi yang dimiliki. Karakteristik organisasi profesional sedikit berbeda dengan karakteristik organisasi jasa lainnya. Yang pertama, aset di dalam organisasi ini bersifat intangible, yaitu berupa skill anggota profesi. Yang kedua, ukuran output sulit ditentukan. Hal ini disebabkan output organisasi profesi bersifat intangible. Yang ketiga, tidak ada standar produk karena pekerjaan yang dilakukan oleh profesi cenderung non-repetitif. Yang keempat, tidak ada perbedaan yang jelas antara aktivitas pemasaran dengan aktivitas produksi. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam melaksanakan aktivitasnya, para profesi dimotivasi oleh dua ukuran, yaitu ukuran yang berasal dari organisasi dan ukuran yang berasal dari sesama anggota profesi. Perusahaan asumsi. Perusahaan asumsi merupakan salah satu bentuk perusahaan jasa keuangan. Perusahaan asumsi ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama itu memperoleh uang dari penjualan polis kepada nasabah. Yang kedua, dalam hal pembayaran kembali kepada nasabah, terdapat tenggang waktu yang lama antara saat perjanjian polis dilakukan dan saat pembayaran klaim. Yang ketiga, untuk tujuan pengendalian manajemen, perusahaan membutuhkan informasi profitabilitas polis tanpa harus menunggu hingga pembayaran klaim dilakukan. Dan yang terakhir itu profitabilitas pusat-pusat pertanggungjawaban diukur dengan menggunakan ukuran jumlah premi selama 5 tahun atau jumlah pertanggungjawaban yang tercantum di dalam kontrak polis. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen, yaitu penentuan harga. Organisasi profesi cenderung menentukan harga jual jasa berdasarkan tradisi. Di dalam masing-masing profesi, terdapat struktur fee yang dikaitkan dengan banyaknya waktu yang dialokasikan terhadap jasa yang diberikan kepada klien. Penyusunan program dan anggaran.
Di dalam organisasi profesi, penyusunan program hanya berisi rencana staffing jangka panjang, tidak meliputi semua aspek pada organisasi perusahaan. Sistem penyusunan anggaran umumnya tidak dikembangkan dengan baik karena tidak tersedia data secara maksimal. Pengendalian operasional. Karena produk yang dihasilkan berupa jasa profesi, maka diperlukan ukuran yang bisa menjamin bahwa jasa tersebut digunakan dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Ukuran yang menjadi perhatian manajemen adalah Debil Time Ratio, yaitu hasil rasio antara jumlah waktu yang digunakan untuk mengerjakan jasa dan waktu yang bersedia. Pengukuran dan penilaian prestasi. Beberapa ukuran prestasi bisa diterapkan untuk organisasi profesi, misalnya kedisiplinan dan kemampuan. Bahkan penilaian prestasi bersifat human judgment di dalam organisasi profesi. Penilaian prestasi bisa dilakukan oleh beberapa pihak, misalnya atasan, peer review, atau klien. Selain itu, anggaran bisa dipakai untuk mengukur prestasi, biaya, yaitu dengan cara membandingkan antara waktu yang direncanakan dengan waktu yang sesungguhnya terjadi. Organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa, panti rueda dan rumah perawatan, organisasi pelayanan rumah dan laboratorium medis. Atau industri ini di AS mencapai 14% dari produk domestik bruto. Organisasi perawatan kesehatan ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu yang pertama, masalah pelayan sosial yang sulit. Meskipun para dokter maupun perawat terikat sumpah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara memadai, namun dalam praktiknya sangat sulit dikontrol. Yang kedua, perubahan dalam bauran penyedia layanan. Kenaikan biaya perawatan kesehatan ini banyak dipicu oleh cara dan di mana perawatan kesehatan dilakukan. Ketiga, pembayaran pihak ketiga di AS $900, biaya pelayanan kesehatan atau sekitar 43% didanai oleh negara, 35% oleh perusahaan asuransi, dan 22% dibayar oleh pasien individu. Yang keempat, menuntut profesional yang tinggi. Anggota organisasi mempunyai loyalitas utama pada profesi, bukan kepada organisasi mereka. Tidak terbiasa bekerja dengan ikatan waktu yang ketat. Adapun pergeseran bauran layanan, peningkatan serta biaya, maka perencanaan strategis pada rumah sakit merupakan hal yang sangat penting. Proses penyusunan anggaran tahunan bersifat konvensional. Sejumlah informasi tersedia dengan cepat. Organisasi non-laba. Organisasi non-laba merupakan organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada anggota, pejabat atau direkturnya atas jasa yang diberikan. Karakteristik organisasi non-laba dipengaruhi oleh yang pertama, tujuan organisasi ini memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umum, misalnya organisasi pemerintahan, pendidikan, dan organisasi sosial lainnya. Kedua, modal. Dalam organisasi non-laba berasal dari sumbangan atau donasi. Modal donasi dibedakan menjadi dua, yaitu plant dan endowment. Plant mencakup sumbangan bangunan dan ekumen atau sumbangan dana untuk membeli bangunan dan ekumen. Yang ketiga, akuntansi. Organisasi non-laba umumnya menggunakan akuntansi dana. Akuntansi dana adalah proses untuk menghasilkan informasi mengenai setiap tipe dana yang diterima dan penggunaannya. Yang keempat, badan penguasa adalah Dewan Trustees atau wali amanat yang yayasan. Yayasan mempunyai tugas utama mengarahkan dan mengawasi para eksekutif agar bekerja sebaik-baiknya mencari dana dari para donatur. Kesulitan mengukur kinerja. Tidak ada indikator yang jelas atas kinerja yang dicapai, tingkat pencapaian tujuan, kualitas jasa yang dihasilkan sulit dikuantifikasikan seperti universitas atau rumah sakit. Akuntansi antara organisasi profit dengan organisasi non-profit berbeda dalam beberapa hal, antara lain, yang pertama, Desember 1994 baru memberlakukan pelaporan keuangan eksternal bagi organisasi non-profit. Praktiknya, sebagian besar belum menyusun, namun sebagian telah menyusun laporan keuangan, konsolidasi, dan cash flow. Yang kedua, pengakuan biaya depresiasi untuk aktiva tetap jangka panjang baru dimulai tahun 1990, kecuali untuk instansi pemerintah. Yang ketiga, memisahkan rekening-rekening atau disebut dana yang berasal dari instansi operasi dan transaksi modal. Yang keempat, sumber daya berasal dari donasi,
dan hibah terbatas untuk tujuan tertentu atau riset tentang penyakit kanker, khusus untuk pengeluaran tertentu atau pembangunan gedung. Implementasi sistem pengendalian manajemen untuk organisasi non-laba mencakup yang pertama, penentuan harga jual jasa. Harga jual berdasarkan biaya penuh atau harga pasar. Yang kedua, penyusunan program dan anggaran. Penyusunan program organisasi ini menggunakan tahapan yang sama dengan organisasi pemanufaktur, kecuali dalam ketidakadaan ukuran laba sehingga keputusan tentang program-program sifatnya subjektif. Yang ketiga, operasi dan evaluasi. Di kebanyakan organisasi non-laba tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Yang keempat, biasanya menyediakan jasa daripada produk fisik, biasanya padat karena sehingga kritikal sukses faktor berbeda dengan organisasi bisnis. Pertanggungjawaban publik. Yang pertama, pihak eksternal seperti donatur, pihak pemerintah, alumni, masyarakat umum sering mempertanyakan kinerja organisasi non-profit. Harapan sosial ini menuntut bertanggung-jawab, kadang tekanan secara politis. Yang kedua, biasanya pengelola tidak profesional, kurang memenuhi kualifikasi, tetapi mereka dipilih jadi pengelola karena mempunyai hubungan KKN, atau misalnya menjadi donatur mayoritas. Yang ketiga, tidak ada kompensasi secara langsung, sehingga kurang mempunyai komitmen. Yang keempat, proses planning dan budgeting sangat penting dan lama karena pihak eksternal biasanya memberikan masukan dan ingin masukannya direspon. Baiklah, saya Ertina Martadianasari. Saya akan menjelaskan tentang organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan organisasi milik pemerintah, baik pusat dan daerah, baik berupa BUMN dan BUMD, yang salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh laba, diperlakukan seperti perusahaan sektor swasta. Adapun karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh politik. Yang kedua, informasi publik. Yang ketiga, sikap terhadap klien. Yang keempat, pita merah. Yang kelima, kompensasi manajemen. Dan yang terakhir, akuntansi. Adapun sistem pengendalian manajemen pada organisasi pemerintah terdiri atas penyusunan program dan anggaran, kemudian pengukuran kinerja yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukuran hasil, kemudian ukuran proses, dan yang terakhir, indikator-indikator sosial. Sistem pengendalian manajemen untuk organisasi multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Terdapat 3 masalah penting dalam organisasi global, yaitu perbedaan kebudayaan, penetapan harga transfer, dan perbedaan nilai tukar mata uang. Adapun yang akan saya jelaskan ini terdiri atas perbedaan budaya, harga transfer, potensi manipulasi laba global, dan harga transfer dan pengendalian. Yang pertama, perbedaan budaya. Ini merupakan salah satu variabel kontekstual yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen perusahaan multinasional. Terdiri atas yang pertama, jangkauan kekuasaan, kemudian individualisme atau kolektivitas, menghindari ketidakpastian, dan maskulinitas atau femininitas. Yang kedua, harga transfer. Dalam penetapan harga transfer pada perusahaan multinasional, terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, tingkat pajak penghasilan efektif antar negara biasanya berbeda. Kedua, peraturan pemerintah tentang harga transfer. Ketiga, tarif yang dipungut. Keempat, pengendalian valuta asing atau devisa. Yang kelima, akumulasi dana. Dan yang terakhir, joint venture. Yang ketiga, potensi manipulasi laba global. Mekanisme harga transfer pada perusahaan multinasional memungkinkan terjadinya manipulasi laba global. Tujuan terselubung dalam mekanisme laba global transfer multinasional antara lain adalah memaksimalkan laba global, meminimalkan pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan multinasional, serta meminimalkan biaya masuk atau tarif impor. Untuk meminimalkan tindakan manipulasi laba global yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini, pemerintah membuat undang-undang terkait dengan penetapan harga transfer. Yang keempat, harga transfer dan pengendalian. Ditinjau dari segi pengendalian manajemen, manajemen perusahaan nasional juga menghadapi kendala-kendala real dalam menggunakan harga transfer untuk tujuan pengendalian manajemen. Agar harga transfer dapat digunakan sebagai alat penilaian kinerja divisi-divisi yang terdesentralisasi, sebaiknya digunakan metode harga pasar karena mencerminkan arm's length price. Metode ini memberikan kebebasan pada para manajer divisi untuk menegosiasi harga transfer. Namun, metode ini tidak sesuai dengan usaha manajemen perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak global melalui mekanisme harga transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dia Pawestri, NIM 2018 017 062. Metode penentuan harga transfer.
Dalam menentukan metode harga transfer yang digunakan perusahaan multinasional, perlu mempertimbangkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di negara keberadaan bisnis-bisnis mereka. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah perusahaan multinasional menghindari pajak penghasilan di host country. Peraturan tersebut mengatur transaksi antara pembayaran pajak terkendali atau controllable taxpayer dan pembayar pajak tidak terkendali atau uncontrollable taxpayer. Pembayar pajak terkendali adalah suatu perusahaan yang dapat mengendalikan transaksi antara pusat laba domestik dengan pusat laba luar negeri. Sedangkan pembayaran pajak tidak terkendali adalah entitas independen yang berjual beli dengan perusahaan lain yang bebas atau arm's length. Perbedaan nilai tukar mata uang. Perbedaan kurs falas menimbulkan masalah dalam pengukuran kinerja kegiatan luar negeri dan manajernya. Masalah falas yang dihadapi perusahaan multinasional ada 3. Yang pertama masalah penerjemah, yang kedua masalah transaksi, dan yang ketiga masalah ekspor ekonomi. Kurs falas sendiri adalah harga salah satu mata uang lainnya. Kurs nominal adalah kurs falas yang berlaku pada tanggal tertentu. Kurs spot adalah kurs nominal yang terdapat pada tanggal tertentu. Kurs real adalah kurs spot setelah disesuaikan dengan perbedaan tingkat inflasi pada 2 negara yang dipertanyakan kursnya. Eksposur penerjemahan adalah eksposur laporan ke konsolidasi perusahaan multinasional yang telah diterjemahkan dengan kurs nominal falas. Kurs transaksi adalah eksposur kurs falas yang digunakan untuk transaksi lintas batas negara dalam suatu hari tertentu, namun pembayarannya dilakukan beberapa waktu kemudian. Eksposur ekonomi atau disebut juga eksposur pengoperasian atau eksposur persaingan adalah kurs falas kas perusahaan untuk perubahan kurs real. Penganggaran dalam perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional, anggaran sendiri merupakan alat penting untuk 1. Mengevaluasi kinerja kegiatan atau afiliasi di luar negeri. 2. Berkomunikasi dalam perusahaan multinasional. 3. Mengkoordinasi subunit-subunit yang sifatnya heterogen. Dalam menyusun anggaran dan penilaian kinerja perusahaan multinasional dapat menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perusahaan anak tidak harus bertanggung jawab terhadap dampak penerjemahan falas. Yang kedua, dampak transaksi perusahaan multinasional sebaiknya ditangani terpusat dan terkoordinasi secara menyeluruh untuk menentukan perlunya hedging. Yang ketiga, manajemen perusahaan anak harus diberi tanggung jawab terhadap dampak dependensi kurs falas yang disebabkan oleh eksposur ekonomi. Yang keempat, evaluasi perusahaan anak digunakan sebagai basis untuk memutuskan lokasi operasi dalam suatu negara. Dalam merelokasi operasi dari suatu negara ke negara lainnya harus mencerminkan eksposur penerjemahan. Pengaruh standar akuntansi keuangan. Dalam membangun sistem perencanaan dan pengendalian perlu mempertimbangkan laporan keuangan yang harus dihasilkan oleh sistem tersebut pada para pemakai eksternal. Bagi perusahaan multinasional, perlu mempertimbangkan pernyataan FASB nomor 52 yang berisi semua aktiva dan utang dalam valuta asing harus diterjemahkan ke dalam mata uang negara tempat kedudukan perusahaan induk dengan kurs pertukaran pada tanggal neraca atau metode kurs kini. FASB tersebut juga menyatakan bahwa semua akun-akun dalam laporan rugi laba diterjemahkan dengan menggunakan kurs rata-rata tertimbang periode tersebut dan tidak menggunakan kurs pertukaran akhir periode. Analisis proyek investasi. Dalam menganalisis usulan suatu proyek pada perusahaan multinasional, perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan proyek luar negeri. Host country pada dasarnya mengenakan pajak penghasilan atas laba perusahaan multinasional yang diperoleh di negara tersebut. Tarif pajak penghasilan dapat berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Contoh peraturan pajak yang perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan antara lain: pajak pertambahan nilai atau PPN, peraturan pajak penghasilan berbeda-beda, pajak atas laba yang diinvestasikan, perjanjian pajak antar negara, keringanan pajak untuk penanaman modal asing atau PMA. Yang kedua, resiko politik. Resiko politik sendiri adalah resiko yang timbul karena perubahan-perubahan kebijakan politik yang diambil oleh penguasa di host country maupun home country terhadap proyek-proyek investasi perusahaan multinasional. Sebagai contoh, adanya kemungkinan pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah host country atau nasionalis perusahaan asing oleh host country. Yang ketiga, resiko ekonomi. Resiko ekonomi adalah resiko yang timbul karena perubahan-perubahan kondisi ekonomi di host country maupun home country terhadap proyek-proyek investasi perusahaan multinasional.
Resiko ekonomi relatif dapat lebih dikelola oleh manajemen dibandingkan dengan resiko politik. Yang keempat, pengendalian manajemen proyek. Proyek sendiri adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti penting bagi manajemen. Proyek meliputi proyek konstruksi, pembuatan produk besar yang unik atau turbin, pengaturan ulang pabrik, dan lain sebagainya. Yang kelima, perencanaan proyek. Perencanaan proyek terdiri dari 3 bagian, yaitu lingkup, jadwal, dan biaya. Penjelasan rinci masing-masing bagian antara lain, bagian lingkup menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan penanggung-jawaban proyek. Yang kedua, jadwal atau schedule menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan menjelaskan hubungan antara paket pekerjaan. Yang ketiga, biaya yang dinyatakan dalam anggaran proyek, biasanya disebut anggaran pengendalian. Yang keenam, pelaksanaan proyek. Pada tahap pelaksanaan proyek, rencana proyek akan dijadikan sebagai acuan. Namun, karena lingkungan eksternal yang terus berubah, seringkali banyak faktor yang tidak terduga yang belum masuk dalam perencanaan. Manajer proyek dihadapkan pada beberapa pertanyaan antara lain. Yang pertama, apakah proyek akan selesai pada tanggal sesuai dengan yang telah dijadwalkan? Yang kedua, apakah penyelesaian pekerjaan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan? Yang ketiga, apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan perkiraan biaya yang telah ditetapkan? Yang selanjutnya yaitu laporan proyek, bagi menjadi 3, yaitu laporan kendala, laporan masalah yang dihadapi, baik yang sudah terjadi maupun yang kemungkinan akan dihadapi dan sudah diantisipasi. Masalah kritis akan ditandai, laporan harus disampaikan secara tepat agar tindakan korektif dapat segera dilaksanakan. Yang kedua yaitu laporan kemajuan, yaitu membandingkan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal dan biaya yang direncanakan bagi pekerjaan yang telah selesai, selisih harga, keterlambatan jadwal, dan faktor-faktor selisih lain diidentifikasi secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu laporan keuangan, merupakan laporan akurat mengenai biaya proyek sebagai basis pembayaran setiap termin kemajuan pekerjaan jika berdasarkan kontrak pergantian biaya. Yang selanjutnya yaitu just in time. Yang pertama, pada sistem JIT, perusahaan membeli barang dari supplier atau memproduksi barang saat diperlukan dengan jumlah yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas terbaik. Yang kedua, persediaan yang dimiliki hanya persediaan bahan baku dan bahan jadi. Yang ketiga, pengeluaran untuk persediaan bahan baku dibebankan langsung di persediaan barang jadi. Yang keempat, fokus JIT bukan hanya ke cost tapi juga on time. Yang kelima, JIT diukur dengan rasio MCE, yaitu processing time atau cycle time. Yang keenam, proses ditingkatkan efisiensi jika MCE sama dengan 1. Yang ketujuh, MCE processing time sama dengan output time. Yang kedelapan yaitu cycle time sama dengan time of processing, strike, dan movement inspection. Yang selanjutnya yaitu total quality management. Yang pertama, quality berarti menspesifikasi customer. Yang kedua, dapat dicapai dengan menerapkan paradigma customer value, strategi organisasional sistem, dan continuous improvement, sehingga perusahaan membutuhkan informasi non keuangan tentang kualitas. Yang ketiga, meliputi jumlah bahan baku catat yang diterima dari supplier. Yang keempat, keuntungan non finansial dilaporkan secara harian sehingga tindakan koreksi langsung bisa diambil. Yang selanjutnya yaitu Computer Integrated Manufacturing atau SIM. Yang pertama, model pengendalian lebih bersifat fiscal action. Yang kedua, informasi lebih akurat, konsisten, dan detail dengan cost lebih murah. Penggunaan filing kabinet berkurang. Yang ketiga, informasi dapat tersedia lebih cepat, tidak mengganggu sampai akhir bulan. Yang keempat, kompensasi lebih berdasarkan pada tim. Yang selanjutnya yaitu decision support system. Yang pertama adalah sistem yang menyediakan jadwal dari serangkaian pertanyaan. Yang kedua, mengurangi keterlibatan manajer dalam pengendalian. Yang ketiga, pengendalian lebih bersifat fiscal action control. Dan yang keempat, waktu manajer bisa
dialokasikan untuk problem lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam dan bahagia.